Oke sobat kereta bekas, kali ini saya kedapatan satu unit mobil tahun 2016. Kalau dulu saya pernah review Camry tahun 2010 ya teman-teman. Ya, itu tipenya G. Nah, kali ini saya review Camry tahun 2016 tipe V. Tipe ini sebenarnya paling tinggi di 2500. Setelah itu ada yang 3500 cc dan ada yang hybrid juga ya. Nah, ini saya tunjukkan aja mobilnya ya, ada di belakang saya Camry 2.5 V. Nah, ini teman-teman tampang depan dari Toyota Camry seri 2.5 V ya. Tampangnya manis sih kalau saya bilang, ganteng banget. Dan sorry kalau nggak salah, Camry ini merupakan generasi yang kelima mungkin ya, 5 atau 6 mungkin. Kalau saya salah tolong koreksi. Dan tahun 2016 ini Toyota mengeluarkan varian yang tipe G manual dan matic, sama mesinnya 2.5 4 silinder juga. Dan ini tipe V nya yang berada di entry tertinggi dari yang 2500. Di atas ini sebenarnya ada yang 3500, tapi sangat jarang ya peminatnya. Terus kemudian ada juga yang hybrid ya. Oke, mungkin kita mulai dari tampilan depan dulu ya. Tampilan depan ini fresh banget, agak bulat-bulat ya teman-teman ya, karena di tahun sebelumnya, tahun 2014, mulai dari 2012 sih sebenarnya, 2012 ke 2014 itu sudah agak seperti ini, tapi agak mengkotak. Jadi garisan di lampunya ini dia agak sedikit kotak nih ya, lancip sampai sini. Nah, ini kan kalau ini ada ada aksen ke bawahnya juga ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada headlampnya proyektor. Di sini sudah ada DRL juga ya. Untuk lampu sennya masih yang halogen biasa, terus sama lampu jauhnya juga sama ya. Oke, di sini juga dia sudah ada fog lamp dan dia ada aksen chrome ya, di list grill sama di bawahnya juga itu chrome-nya benar-benar kerasa dan terlihat ya. Nah, di sini ini ada lubang udara dan ini beneran bolong ya. Ini bukan aksen doang nih. Jadi beneran ada. Dan seperti biasa Toyota itu seneng banget dengan yang namanya sensor parkir. Ada tombolnya tersendiri untuk sensor parkirnya juga. Ya. Kaca filmnya aslinya sudah pakai lumar ya teman-teman ya. Tapi mungkin ini entry lumarnya agak sedikit kurang begitu bagus, makanya untuk varian yang saya punya ini ditambah lagi 3M juga. Jadi sudah ada 2 kaca film ya. Untuk bagian kaki-kaki aslinya itu ring 16 dan dia pakai ring 16 untuk yang tipe G. Untuk yang tipe V ini ring 17 215 55 ya. Oke, secara pilar A, pilar B itu semuanya menggunakan aksen dari chrome juga, dan bahkan sampai di handle pintunya. Di sini juga udah ada auto door lock-nya di sini nih. Ya, jadi tinggal masukin kunci di di celana aja, saku, terus kemudian kita tinggal pencet dan dia kebuka sendiri. Ya. Di lampu sen juga sama, udah retractable dan dia juga udah ada sen di sisi kanan kirinya. Oke, tampilan bagian belakang, tengah-tengahnya ini saya rasa ini pinter banget ya desainernya ya, karena ada aksen pemanis sampai dengan di lampu dan itu bikin bagus ya. Semuanya chrome, bagus banget dan saya suka. Di belakangnya sudah ada kamera mundur ya. Untuk bagian belakang, untuk mobil semewah ini sayang sekali sih nggak ada power backdoor. Tapi sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat untuk mobil sedan ya, karena
akses buka tutupnya juga nggak terlalu susah. Nah, ini untuk ruang penyimpanan di bagasi belakang. Untuk bannya ada di dalam dan dia juga sama, velgnya racing juga. Dan ini rapi banget ya, sampai ke bagian kunci-kuncinya juga itu tersusun dengan sangat rapi. Oke. Beralih ke samping kiri sama saja, tidak ada perubahan dengan yang samping kanan, dan itu cuma ada tambahan aksen dual VVTi. Nah, sekarang kita beralih ke bagian dalam atau interior kendaraan Toyota Camry. Untuk di sini sudah soft touch ya, terus kemudian sini juga sudah ada aksen kulitnya dan ini soft touch juga. Ini masih plastik ya bahannya. Nah, di sini sudah ada aksen wood panel ya, lengkap, electric mirror, retractable, terus buka tutup auto door locknya, sama hanya di sisi kanan saja yang auto ya. Oke, tipe V dan tipe G bedanya apa ini teman-teman ya. Nah, pemirsa fans kereta bekas, satu hal yang membedakan antara tipe G dengan tipe V adalah dari sisi electric seatnya. Electric seatnya ini kanan kiri ya. Di sini untuk maju mundur, terus kemudian ini untuk bagian punggungnya bisa diturunkan, dimajukan. Terus di sini juga di bagian sini itu bisa dinaikkan ya. Tuh, jadi untuk yang mungkin pengen bersantai sambil menyetir, nah ini bagus banget. Nah, yang membedakan kemudian adalah dia di bagian pinggangnya ini juga ada pengaturnya juga tuh. Ya, kalau biasa kan hanya di bawah aja. Nah, ini yang membedakan dari tipe G. Apalagi yang membedakannya ya teman-teman ya. Nah, yang pasti saya nyalakan dulu dari instrumen cluster ya. Instrumen clusternya juga ini cukup bagus, MID-nya. Ada lambang Camry pada saat kita menyalakan. Terus kemudian berwarna aksennya juga warna biru dan ini manis banget. Cukup oke ya. Engine udah start stop juga. Terus kemudian pengatur fully entertainment system semua ada di setir, plus cruise control juga teman-teman ya. Nah, ini yang saya bilang Toyota itu paling senang menggunakan sensor parkir di sini, tapi kita bisa matikan. Jadi terkadang itu kalau misal kita lagi jalan ada motor lewat, aduh bunyinya sangat mengganggu sekali. Jadi saya juga kadang suka matikan ya. Dia juga udah ada auto stability control. Konsumsi bensin ini panjang saya pakai sebenarnya wajar sih ya, antara 1:7 sampai 1:9 untuk dalam kota. Luar kota harusnya bisa lebih tinggi dari itu. Ya, entertainment systemnya sudah menggunakan 8 inch dan ini bagus banget karena sudah bisa mirrorless juga nih. Ya. Dan untuk yang tipe V ini, setahu saya dia menggunakan speaker 10 buah speaker untuk JBL. Jadi audionya cukup mumpuni. Plus kemudian airbagnya sendiri dia informasinya adalah ada 10 titik airbag. Di pilar-pilarnya juga harusnya ada ya teman-teman. Ya. Terus kemudian di sini aksennya masih silver, tapi yang bagian sini menggunakan aksen kayak kayu. Ya, di sininya juga sama nih. Jadi manis banget. Terus kemudian untuk sun visornya ada vanity mirrornya juga. Bagian sini ada untuk tempat kacamata dan ini untuk lampu sampai dengan lampu belakang. Ya, di sebelah kirinya sama. Terus apalagi handle pintunya juga dia pakai aksen chrome. Di sini dia sudah soft opening ya. Sebentar. Oke.
Pengatur AC, pengatur AC-nya bisa dari sebelah sini naik turunnya, terus di sini untuk yang mau di bagian atas saja, bawah, terus kemudian bawah saja. Jadi cukup lengkap dan pengaturnya udah dual zone, kanan kiri. Ya, overall sih mobil ini mewah sih. Dan untuk dengan harga, ini kan saya buka harga di angka sebenarnya awal 310, tapi kita lagi diskon untuk kondisi saat ini di angka 299 saja. Ya, dan saya rasa ini cukup worth it karena kita menjual 299 dengan kondisi pajak panjang sampai dengan November tahun depan. Plus kita kasih free service deh. Sekarang beli mobil kan pasti kalian juga pasti maunya tinggal jalan kan. Ya udah, kita lakukan free service ganti oli mesin itu di bengkel resmi yang ada Toyota. Ya. Oke, terus kemudian selain itu apa lagi? Kita pindah ke bagian belakang deh. Bagian belakangnya sih saya rasa ini mobil cukup lega. Bukan cukup lega lagi sih, sangat lega. Jadi memang orang-orang yang big boss itu ini oke banget buat pakai mobil ini. Tuh lihat, jauh. Dan ini masih bisa dimaju mundurkan dari sini juga nih. Ya, jadi biasanya kenapa yang bagian sebelah kanan itu nggak ada nih teman-teman? Karena biasanya yang namanya bos itu di sebelah kiri, ya. Jadi ketika nggak ada penumpang di depannya, dia bisa maju mundurkan dari tombol yang sebelah kanan ini, gitu. Di bagian tengahnya juga udah ada pemisah ini, dan di sini juga cukup oke. Udah ada cup holder juga. Dan ini apa ya? Kayak ruangan rahasia untuk mengambil barang di belakang. Yang lain sama aja teman-teman. Ya, oke. Nah, ini kita langsung aja ekspresi berkendara dari kendaraan ini ya teman-teman. Untuk mesin, sorry saya nggak lakukan review karena sama aja. Mesinnya itu 2494 cc, 4 silinder. Dan rata-rata mesin ini sama yang digunakan oleh Toyota Alphard juga. Ya, koreksi bila saya salah ya teman-teman ya. Tapi overall sama, dan mesinnya juga padat, dan ini mesin yang sangat bertenaga dan awet. Ya, tidak ada rewel sama sekali. Oke, kita mulai dari impresi berkendara ya. Buka saya di sini ya teman-teman ya. Oke. Impresi berkendara mobil ini, yang satu nyaman, kedua mewah, ketiga senyap ya. Nah, ini kebiasaan nih kalau misalnya nggak pakai safety belt ya, selalu bunyi nih. Dan di dalam instrumen clusternya tuh ada tombol ada warning lightnya eco ya, jadi economic driving ya. Nah, ini saya berkendara di dalam konblok. Biasanya kalau konblok ada bunyi rek. Nah, itu berarti suspensinya sama kaki-kakinya udah nggak bagus. Nah, ini senyap banget, nggak ada suara sama sekali ya. Terus kemudian handlingnya enak banget, dan ini saya sangat suka dengan handlingnya ya teman-teman. Oke banget kan. Saya berkendara masih di lingkungan komplek 40 km per jam dan nyaman banget. Ini sih kalau untuk perjalanan jauh luar biasa lah, pokoknya bisa tidur yang di belakang. Kalau yang berkendara juga enak banget sih, nyaman. Dan uniknya lagi, mobil kendaraan yang kita punya itu kilometernya rendah, 34.000. Service record
servis record terakhir di 29.000. Makanya ketika kita iklankan mobil ini, kita kasih garansi untuk servis berikutnya. Ya, dengan harapan apa? Ya, teman-teman ketika membeli kendaraan ini ya sudah siap pakai lah. Tadi yang seperti saya bilang. Ya. Nah, saya tabrak. Nah, itu rasanya juga enak banget. Ya, jadi untuk kaki-kaki nggak ada masalah. Mobil ini benar-benar siap tempur dan siap pakai. Terus kemudian untuk instrumen semua nyala. Untuk electric mirror juga nyala. Untuk audionya juga masih standar 8 inch aslinya. Terus kemudian ya yang bedain lagi ya dari sisi elektrisiknya deh. Elektrisiknya benar-benar nggak ada di tipe G. Gitu teman-teman. Oke, fans kereta bekas, mungkin cukup ya review dari saya. Dan mobil ini saya ulangin lagi, saya jual dengan harga 299 juta. Masih nego nggak? Nego tapi dikit ya. Kondisinya bagus, tinggal pakai. Terus kemudian kilometer 34.090. Dan kemudian service record. Terus kemudian saya kasih free-nya apa teman-teman? Free-nya pajak sampai dengan November 2021. Plus saya kasih free service di bengkel resmi Toyota. Free service plus ganti oli. Ya, jadi teman-teman sudah banyak mendapatkan nilai plus dari kendaraan ini. Dan saya rasa nggak ada penjual lain yang melakukan hal tersebut ya teman-teman. Ya. Terus kemudian saya minta bantuannya untuk teman-teman yang suka dengan video ini, tolong subscribe supaya kenapa? Supaya ya kedepannya saya lebih aktif lagi untuk upload video. Yang kedua juga saya masih ada sih beberapa unit-unit lain yang mungkin saya belum melakukan review. Nanti sebentar ditunggu aja videonya. Mungkin sementara itu dulu ya teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi. See you at Kereta Bekas.